Kirsty adalah seorang gadis muda yang tinggal di South Wales, Inggris. Dia gadis baik-baik di mata keluarga dan teman-temannya. Namun, selama 6 tahun, Kirsty memiliki rahasia besar dengan menjalani kehidupan sebagai kupu-kupu malam. Suatu hari di tahun 2007, Kirsty jatuh cinta dengan salah satu pelanggannya. Dia berpikir kalau sudah menemukan cinta sejati. Tapi apakah pria itu menganggap Kirsty sebagai cinta sejatinya? Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semua yang kalian kerjakan berjalan lancar. Kalau ada yang sekarang lagi sakit, mari sama-sama kita doakan, semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas lagi. Terima kasih juga atas support kalian selama ini, yang sudah nontonin video dari The Purbas, sudah subscribe, like, share, dan komen. Tapi saya sudah lama tidak melihat beberapa nama yang dulu rajin ninggalin jejak di kolom komentar. Semoga beberapa nama itu keadaannya sehat dan baik-baik saja. Sama seperti kemarin-kemarin, hari ini saya masih akan membawakan kisah nyata kasus kriminal yang terjadi di seluruh dunia. Saya selalu research dan mengangkat kisah-kisah yang unik, mungkin sedikit nyeleneh dan tidak umum, supaya kalian tidak bosan. Seperti kisah kita hari ini, seorang wanita kupu-kupu malam, yang lelah dengan pekerjaannya dan ingin membina rumah tangga. Namun ternyata, tidak semudah itu dia mewujudkan mimpinya. Langsung saja kita mulai ceritanya sekarang. Kirsty Bloomfield, lahir pada tanggal 19 Juni tahun 1984, di Coventry, sebuah kota yang terletak di tengah negara Inggris. Ketika dia lahir, semua merasa bahagia, terutama kedua orang tuanya dan dua kakak perempuannya. Kirsty tumbuh menjadi anak yang bahagia dan sangat dekat dengan saudara-saudaranya, terutama dengan kakak sulungnya, Hayley. Orang-orang juga menyebut Kirsty sebagai kloningan ibunya, Catherine. Mereka mirip secara penampilan dan kepribadian. Sempat sekolah di Coventry, pada tahun 1998, ketika Kirsty berusia 14 tahun, keluarga ini memutuskan untuk pindah ke South Wales. Seiring berjalannya waktu, Kirsty tumbuh menjadi gadis yang cantik dan menarik. Sejak kecil dia bermimpi bisa menjadi model terkenal. Meski demikian, dengan semua kelebihannya secara fisik, bukan hal mudah untuk bisa masuk ke dunia modeling. Di usia 17 tahun, Kirsty mulai mendapat tawaran dari beberapa fotografer untuk difoto, tapi hanya sebatas itu. Kirsty tidak benar-benar jadi model yang dibayar, baik itu model komersial maupun model fashion show. Kirsty tidak mampu menafkahi dirinya sendiri, hingga akhirnya dia memutuskan untuk melakukan pekerjaan sampingan, di klub malam dan panti pijat, sambil berharap suatu hari dia bisa benar-benar menjadi model. 6 tahun kemudian, di bulan Desember tahun 2007, Kirsty menelpon ibunya dan tiba-tiba berkata kalau dia akan menikah. Berita besar ini tentu membuat Catherine terkejut, karena selama ini Kirsty tidak pernah bercerita kalau dia sedang berkencan dengan siapapun. Kirsty memberitahu ibunya bahwa dia akan menikah dengan seorang pria berusia 25 tahun yang bernama Paul Graham. Kirsty bercerita kalau dia mengenal Paul di sebuah pesta. Sejak pertemuan pertama itu dia sudah jatuh cinta dan ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama pria itu. Walaupun putrinya sangat bersemangat tentang rencana pernikahannya, Catherine sang ibu mengingatkan untuk berhati-hati dalam membuat keputusan, karena Kirsty baru mengenal pria itu dan tidak banyak tahu tentang sifat maupun latar belakangnya. Catherine mengingatkan Kirsty untuk tidak tergesa-gesa dan berpikir lagi. Tapi putri bungsunya itu dengan tegas berkata bahwa dia sudah mengambil keputusan, bahkan sudah menentukan tanggal pernikahan, 5 minggu lagi. Belum hilang terkejut Catherine dengan kabar putrinya mau menikah, sekarang ditambah lagi terkejut karena pernikahan itu akan berlangsung 5 minggu lagi. Untung mereka tinggal di Inggris. Coba kalau di Indonesia, tiba-tiba mau nikah 5 minggu lagi, apa nggak jadi gosip hangat ibu-ibu di gerobak sayur. Catherine masih mencoba untuk mengubah keputusan putrinya, agar menunda pernikahan itu beberapa bulan lagi, supaya mereka punya waktu untuk saling mengenal. Tapi percuma, Kirsty lagi-lagi berkata kalau dia sudah mengambil keputusan untuk segera menikah. Dia yakin bahwa Paul adalah jodohnya, dan tak seorang pun bisa merubah keputusannya itu. Sejak kecil hingga dewasa, Kirsty memang suka dengan romansa kisah cinta bahagia selamanya.
Dia selalu bermimpi untuk bisa menikah, dengan pesta yang megah, mempunyai beberapa anak, tinggal di rumah yang memiliki halaman rumput hijau dengan pagar kayu berwarna putih. Bersama Paul, dia merasa mimpinya itu akan menjadi kenyataan. Beberapa hari kemudian, Kirsty membawa Paul ke rumah orang tuanya, secara resmi memperkenalkan pria yang dia pilih sebagai calon pendamping hidupnya. Kirsty ingin menunjukkan bahwa dia membuat pilihan yang tepat. Namun sayangnya, Paul tidak meninggalkan kesan yang baik. Berdasarkan pengalaman hidup mereka, orang tua Kirsty bisa melihat kalau Paul adalah pria pembohong. Paul terlalu berlebihan berusaha untuk membuat orang tua Kirsty terkesan. Dia mengaku bekerja sebagai tukang ledeng, montir mobil balap, juga menjadi penari telanjang. Selain itu, orang tua Kirsty melihat penampilan Paul yang sangat kurus seperti kurang gizi. Mukanya pucat dan matanya cekung, mereka curiga kalau Paul adalah pengguna narkoba. Setelah pertemuan itu, orang tua Kirsty kembali membujuknya untuk menunda pernikahan karena mereka punya firasat tidak baik terhadap Paul. Namun bujukan itu tidak membuahkan hasil. Seperti yang sudah sangat sering saya sebutkan, ada dua macam orang yang tidak akan bisa dinasehati. Yang pertama adalah orang gila, dan yang kedua adalah orang yang sedang jatuh cinta. Dan Kirsty saat itu sedang gila-gilanya jatuh cinta pada Paul. Di bulan Februari tahun 2008, keduanya melangsungkan pernikahan sesuai rencana. Walaupun tetap keberatan, orang tua Kirsty menghadiri pernikahan itu. Orang tua Kirsty masih mengkhawatirkan rumah tangga putri mereka, dan bertanya-tanya apakah Kirsty baik-baik saja. Yang mereka juga tidak ketahui, selama bertahun-tahun, Kirsty menjalani kehidupan ganda. Di satu sisi dia menampilkan image gadis baik-baik, namun di sisi lain, dia bekerja di klub malam dan melayani pria-pria hidung belang di atas ranjang. Sejak usia 17 tahun, Kirsty membohongi keluarga dan teman-temannya, yang berpikir kalau dia bekerja sebagai model. Saat bekerja di klub malam, Kirsty menggunakan nama samaran sebagai Megan. Dia merasa muak dengan pekerjaannya itu, terlebih dia tidak nyaman dengan gaya hidup yang dia jalani sebagai prostitut. Namun karena sudah terlanjur, Kirsty bertekad untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, lalu meninggalkan dunia itu dan menikah. Sejak tahun 2001 hingga 2007, sudah tak terhitung berapa banyak pelanggan Kirsty. Tapi dia tetap selektif dalam mengambil pelanggan, jangan sampai pelanggannya itu kenal dia atau keluarganya, bisa-bisa beresiko akan mengungkap rahasianya. Kalau sesekali dia kepergok teman-temannya yang datang ke klub tempat dia bekerja, Kirsty akan berdalih kalau dia hanya jadi pelayan di tempat itu dan tidak akan pernah menjual diri. Walaupun teman-temannya percaya, hal itu malah membuat Kirsty semakin terbebani. Dia merasa bersalah karena sudah berbohong, dan lebih merasa bersalah lagi kalau pekerjaan aslinya terbongkar. Kirsty terus menjalani pekerjaannya, sambil terus berharap, suatu hari pangeran impiannya akan datang. Di tahun 2004, Kirsty bertemu dengan Paul di sebuah pesta. Setelah menghabiskan waktu bersama di malam itu yang berakhir dengan adegan ranjang, keduanya sama-sama tidak memberitahukan nama dan nomor telepon satu sama lain. Pertemuan itu berakhir tak lebih dari cinta satu malam. Hingga 3 tahun kemudian, di bulan Desember tahun 2007, sekonyong-konyong Paul muncul sebagai pelanggan di klub tempat Kirsty bekerja. Paul mengaku bahwa selama 3 tahun ini, sering memikirkannya. Kirsty termeong-meong dan guling-guling mendengar ucapan Paul. Dia berpikir bahwa si pangeran tampan akhirnya datang. Keduanya jatuh cinta dalam waktu singkat, 3 minggu kemudian, Paul melamar. Kirsty terharu karena ada pria yang mencintainya dan mau menerimanya apa adanya, seakan Paul memang pria yang ditakdirkan untuknya. Di bulan Februari, keduanya menikah. Kirsty sudah siap dengan semua kemungkinan hidup bahagia bersama Paul. Namun segera setelah mereka memulai rumah tangga, semuanya berubah, jauh dari yang Kirsty impikan. Setelah menikah, satu persatu topeng Paul terbuka. Yang pertama, dia memang pengguna narkoba. Supaya bisa membeli nirkitiki, Paul menjual diri, yang artinya, mereka satu guru satu ilmu. Sama-sama PSK, tapi bedanya, Kirsty beroperasi di klub malam, sementara Paul mendapatkan pelanggan dari iklan di media sosial dan aplikasi kencan. Setelah menikah, niat Kirsty untuk pensiun dari dunia malam tidak terjadi.
Boro-boro berhenti jual diri, Kirsty sekarang harus bekerja 2 kali lipat, karena ada 1 mulut lagi yang harus disuapi. Kalau hanya kasih makan, tidak akan terlalu banyak membutuhkan uang. Tapi Kirsty harus menyiapkan uang untuk semua kebutuhan foya-foya suaminya, termasuk untuk membeli nirkitiki. Dalam seminggu, Kirsty harus mengeluarkan uang sampai 1.000 pound sterling bahkan lebih. Paul menjadi parasit dalam rumah tangga mereka. Paul adalah benalu bagi Kirsty. 80% dari pengeluaran rumah tangga berasal dari uang Kirsty. Paul memang masih bekerja sebagai pelacur pria, tapi pekerjaan panggilannya tidak rutin setiap hari. Kalaupun ada yang ingin membukingnya, harus melihat dulu kondisi Paul, apakah dia sedang sadar atau sedang tinggi. Terkadang juga, Paul tidak menerima pembayaran setelah bekerja, karena dia suka dengan kliennya. Tidak sampai sebulan, Paul juga mulai bersikap over control terhadap Kirsty. Dia yang memegang kendali soal rumah, uang, bahkan tubuh Kirsty. Paul benar-benar memastikan Kirsty sibuk di klub malam tempat dia bekerja. Setiap hari, ada saja 1 atau 2 orang yang datang ke klub, memakai jasa Kirsty berdasarkan referensi dari suaminya itu. Paul mulai jadi manajer bagi Kirsty, atau lebih tepatnya kita sebut, mucikari. Pulang ke rumah, Kirsty tidak bisa langsung istirahat, karena sudah ada pria-pria hidung belang yang ingin tidur dengan Kirsty. Mereka ini adalah klien yang didapat Paul dari iklan sosial media dan aplikasi kencan. Rumah yang Kirsty impikan menjadi rumah untuknya bersama suami dan anak-anaknya kelak, kini berubah menjadi rumah bordil. Bukannya pensiun, Kirsty malah jatuh terperosok makin dalam ke dunia prostitusi. Dia marah dan sangat kecewa terhadap dirinya sendiri, yang tidak mendengarkan perkataan ibunya dulu. Kirsty terlalu malu untuk bercerita atau minta tolong pada ibunya. Dia bertahan tidak bercerai, dan berharap suatu saat suaminya bisa berubah. Kirsty masih mencintai Paul dan terus melakukan semua yang terbaik sesuai keinginan Paul supaya suaminya itu senang. Setelah berbulan-bulan, harapan Kirsty semakin jauh dari kenyataan. Dia jadi mempertanyakan motivasi Paul menikahinya dulu, apakah karena cinta, atau Paul hanya ingin memilikinya sebagai properti yang bisa menghasilkan uang. Tak ada tempat untuk Kirsty mengadu, dia tidak bisa curhat pada ibunya, kakak-kakaknya, atau teman-temannya. Karena kalau Kirsty bercerita, maka otomatis dia harus mengungkap sisi gelap dalam hidupnya. Satu-satunya tempat Kirsty berkeluh kesah adalah buku harian, di mana dia menulis, "Apakah Paul benar-benar mencintaiku? Mengapa Paul memperlakukanku seperti ini? Aku sangat mual harus disentuh oleh pria lain, sementara Paul melihat semua itu terjadi, dan tidak peduli. Semoga ada keajaiban, semoga Paul sadar bahwa perbuatannya itu salah." Bulan-bulan berikutnya, mimpi indah yang Kirsty idam-idamkan, semakin menjadi mimpi buruk. Paul mulai melibatkan orang ketiga, orang keempat, dan seterusnya, saat mereka berhubungan badan. Kirsty bercinta dengan Paul, dan orang lain juga, kadang itu laki-laki, kadang itu perempuan. Tak cukup dengan threesome dan foursome, Paul mengatur aktivitas grup seks, yang terdiri dari beberapa pria, dengan Kirsty sebagai pemeran utama. Kirsty awalnya menolak, tapi Paul marah dan mengancam akan meninggalkannya. Kirsty pun akhirnya menurut dengan terpaksa. Suatu hari Kirsty memberanikan diri untuk curhat dengan Hailey. Kakak sulungnya itu sangat terkejut dengan curhatan Kirsty. Dia membujuk adiknya untuk meninggalkan Paul secepatnya. Kirsty mulai bimbang, dia sudah tidak tahan dengan perbuatan Paul yang terus-menerus menjualnya, dan mulai mempertimbangkan saran kakaknya. Melihat perubahan sikap istrinya, Paul minta maaf dan berjanji untuk berhenti. Paul berkata bahwa mereka tidak akan meneruskan bisnis rumah bordil dan akan memulai rumah tangga yang benar. Kirsty bernafas lega, akhirnya suaminya sadar. Dia bisa mewujudkan impiannya untuk bisa memiliki keluarga yang normal dan bahagia. Hailey di lain tempat, merasa khawatir terhadap adiknya dan melaporkan curhatan Kirsty pada ibu mereka. Catherine sang ibu langsung mendatangi putrinya dan memaksa Kirsty untuk meninggalkan Paul. Catherine berkata bahwa Paul sudah melakukan hal yang sangat-sangat kejam. Suatu saat, bisa saja dia membunuh Kirsty. Namun Kirsty berkata pada ibunya, suaminya sudah sadar dan berubah. Paul sudah minta maaf dan berjanji tidak akan berbuat seperti itu lagi. Saat itu mereka baru menikah 11 bulan, dan Kirsty mau memberi kesempatan kedua untuk pernikahan mereka. Lagi-lagi, tak ada yang bisa dilakukan untuk merubah keputusan Kirsty.
Bisnis rumah bordil mereka sekarang sudah ditutup, walaupun Kirsty masih harus bekerja di klub malam. Suatu hari di bulan Januari tahun 2009, Kirsty pulang ke rumah dan suaminya sedang tidur. Kesempatan itu digunakan Kirsty untuk memeriksa isi HP Paul, di mana Kirsty menemukan mimpi buruk berikutnya. Di HP Paul, Kirsty mendapati bahwa suaminya memiliki beberapa akun sosial media, di mana Paul menulis di profilnya bahwa dia adalah pria lajang yang ingin mencari petualangan cinta dengan banyak wanita. Dari histori percakapan pesan sosial media itu, ternyata selama ini Paul menjalin perselingkuhan dengan banyak wanita. Jadi selama ini, saat Kirsty sibuk dengan pria-pria hidung belang, Paul juga sibuk dengan wanita-wanita lain. Tapi bedanya, Kirsty menghasilkan uang, sementara Paul menghambur-hamburkan uang. Selama hampir setahun, Kirsty menuruti semua kemauan Paul. Dia membiayai hidup suaminya itu, bahkan harus melayani entah sudah berapa banyak klien demi menuruti permintaan Paul, tapi suaminya malah tidak setia. Cukup sudah, Kirsty mengemasi barang-barangnya dan minggat ke rumah orang tuanya. Dia curhat pada keluarganya tentang kelakuan Paul yang sudah mengkhianatinya. Kirsty minta maaf pada orang tuanya, karena tidak mendengarkan nasihat mereka dulu. Sejak awal, seharusnya Kirsty tidak menikahi Paul, pria itu bajingan dan tidak layak untuk dicintai. Orang tua dan saudara-saudaranya kembali membujuk Kirsty untuk meninggalkan Paul. Dia masih sangat muda, masih banyak kesempatan untuk bisa memulai hidup baru, menemukan pria yang benar-benar layak dan mencintainya. Setelah beberapa hari berada di rumah orang tuanya, Kirsty akhirnya mengambil keputusan. Dia pulang ke apartemen mereka dan memberi Paul satu kesempatan terakhir. Orang tua dan saudara-saudaranya gubrak dengan keputusan itu. Mereka akhirnya angkat tangan dan membiarkan Kirsty dengan kebodohannya. Pada tanggal 28 Maret tahun 2009, Kirsty dan Paul pergi berpesta dengan beberapa teman. Mereka mabuk-mabukan dan menggunakan beberapa nirkitiki. Namanya orang lagi mabuk dan tinggi, hal sekecil apapun bisa jadi masalah. Suami istri ini bertengkar hebat, sehingga Paul memutuskan untuk pulang. Sementara Kirsty masih belum mau pulang. Dia merasa stres dan masih ingin menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Setelah pesta bubar, Kirsty memanggil taksi yang kemudian mengantarnya pulang hingga sampai di depan pintu apartemen. Besok harinya di tanggal 29, seperti biasa, sang ibu menelpon Kirsty untuk mengobrol. Tapi putrinya tidak menjawab telepon. Catherine berpikir nanti Kirsty akan menelpon balik, seperti biasa. Namun ditunggu hingga sore, Kirsty tak kunjung menelpon ibunya. Satu hari berlalu, di tanggal 30, Catherine mencoba untuk menghubungi putrinya lagi via telepon. Namun kembali tidak ada jawaban dari Kirsty. Catherine malah menerima telepon dari menantunya, Paul, yang bertanya apakah Kirsty menginap di rumah Catherine. Paul berkata bahwa Kirsty tidak pulang ke rumah sejak tanggal 29 dini hari yang lalu. Kemarin Paul seharian menelpon teman-teman istrinya, namun tidak ada yang tahu keberadaan Kirsty. Menanggapi telepon menantunya itu, Catherine menyarankan Paul untuk segera melapor ke polisi. Setelah percakapan telepon ditutup, Catherine merasa tidak tenang dan menelpon polisi. Dia sadar betul bahwa rumah tangga Kirsty tidak sehat, dan Paul mungkin membahayakan keselamatan putrinya. Ternyata, Paul tidak melapor ke polisi. Investigasi hilangnya Kirsty dilakukan polisi berdasarkan laporan dari Catherine. Beberapa orang ditanyai, termasuk mereka yang ada di pesta bersama Kirsty malam itu. Namun tidak ada yang tahu di mana Kirsty. Ketika Hailey mendapat kabar tentang hilangnya Kirsty, dia langsung curiga dengan Paul, adik iparnya. Hailey mendatangi Paul dan menanyakan detail kejadiannya. Paul berkata bahwa Kirsty pulang dini hari di tanggal 29, mengambil beberapa barang lalu pergi. Saat itu Paul masih tidur dan baru sadar siang harinya kalau Kirsty tidak ada di rumah dan barang pribadinya juga tidak ada, termasuk pakaian dan uang tunai. Kepada polisi, Paul juga menceritakan semua seperti yang dia katakan kepada Hailey. Namun Paul menambahkan bahwa dia curiga kalau istrinya pergi dengan seorang pria bernama Martin, seorang pria parubaya, berprofesi sebagai fotografer dan berteman dekat dengan Kirsty. Setelah polisi menanyainya terkait cerita Paul, Martin mendatangi Paul di apartemennya untuk menanyakan apa yang terjadi. Paul menyambut kedatangan Martin dengan hangat. Martin sudah sering datang ke rumah itu, jadi sedikit banyak, Martin cukup familiar dengan situasi apartemen Paul dan Kirsty. Sambil ngobrol, mata Martin memperhatikan keadaan sekitar,
di mana dia menyadari bahwa langit-langit di ruangan itu ada yang aneh. Ada sedikit bagian yang warnanya berbeda, seperti baru dicat. Martin menanyakan hal itu dan Paul menjawab bahwa dia berencana mengganti warna cat langit-langit apartemennya. Saat baru mulai mengecat, Paul ternyata tidak suka dengan warnanya dan memutuskan untuk tidak melanjutkan. Tapi masalahnya, di mata Martin, langit-langit yang lama berwarna putih susu, dan bagian yang berbeda itu juga berwarna putih susu. Warna baru apa yang disebutkan oleh Paul? Walaupun sama-sama berwarna putih susu, tetap saja terlihat perbedaannya antara bagian yang lama dan bagian yang baru dicat. Selanjutnya Martin memperhatikan bahwa karpet besar yang biasa ada di ruang tamu sudah tidak ada lagi. Paul berkata bahwa sejak awal dia tidak suka karpet itu, jadi dia membuangnya. Merasa ganjil dengan dua hal tersebut, Martin mendatangi polisi dan menceritakan kecurigaannya. Polisi terus mengawasi gerak-gerik Paul setelah hilangnya sang istri. Di tanggal 29 Maret tahun 2009, Paul ternyata mengemudikan mobil Kirsty untuk bekerja part-time di sebuah restoran. Selesai bekerja, dia menggadaikan mobil itu pada seorang teman. Dalam beberapa hari setelahnya, Paul terus mendatangi panti pijat dan berkencan dengan beberapa wanita. Paul tidak sadar kalau setiap gerak-geriknya selalu diawasi oleh polisi. Polisi belum menemukan petunjuk kalau Kirsty sudah meninggal, tapi mereka percaya kalau Kirsty sedang dalam bahaya, dan Paul suaminya terlibat di balik menghilangnya Kirsty. Setelah mengantongi surat perintah penggeledahan, polisi menyita beberapa barang milik Kirsty di apartemen itu, termasuk buku harian yang mengungkap semua kejadian selama 1 tahun pernikahan Kirsty dan Paul. Buku harian itu menceritakan semua detail kejadian, terkait aktivitas prostitusi mereka, dan terkait penggunaan nirkitiki. Berdasarkan semua petunjuk yang sudah dikumpulkan, Paul diduga kuat sebagai orang yang bertanggung jawab atas hilangnya Kirsty. Namun selama interogasi, Paul memilih untuk diam dan tidak mau menjawab pertanyaan dari detektif. Hingga 9 hari kemudian, 9 hari setelah Kirsty dinyatakan hilang, pada tanggal 6 April tahun 2009, Kirsty ditemukan oleh seorang supir truk. Dia ditemukan di dalam sebuah tas koper besar, di selokan pinggir jalan tol yang tak jauh dari rumah orang tuanya. Penemuan itu menghancurkan orang tua dan saudara-saudara Kirsty. Selama 9 hari ini, mereka yakin bahwa Kirsty masih hidup dan sedang kabur dari suaminya. Namun ternyata, Kirsty sudah meninggal, di dalam sebuah koper, di selokan pinggir jalan yang dilalui oleh mereka beberapa hari sebelumnya. Dengan penemuan ini, Paul Grabham ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Kirsty istrinya. Walaupun Paul tetap memilih diam, tapi detektif berhasil merekonstruksi kejadian di malam itu, berdasarkan beberapa barang bukti, olah TKP, dan berdasarkan kesaksian tetangga apartemen Paul dan Kirsty. Di malam tragis itu, Paul dan Kirsty berpesta dengan beberapa teman, mereka minum alkohol dan mengkonsumsi nirkitiki yang berakhir dengan pertengkaran hebat di antara mereka. Paul memutuskan untuk pulang duluan, beberapa jam kemudian, Kirsty juga pulang. Ketika Kirsty masuk ke dalam apartemen, ternyata Paul tidak tidur, pertengkaran mereka di pesta tadi pun berlanjut, dan berakhir dengan kekerasan. Paul memukul kepala Kirsty dengan sebuah benda keras, yang menyebabkan Kirsty kehilangan nyawa. Di malam itu, beberapa tetangga mendengar Paul dan Kirsty bertengkar, dan sepertinya telah terjadi aksi KDRT. Tapi mereka sudah biasa mendengar suami istri itu bertengkar, jadi mereka mengacuhkan kejadian tersebut dan tidak menelpon polisi. Setelahnya, mereka mendengar suara benda berat yang diseret, dan dari dalam apartemen Paul Kirsty, terdengar seperti ada yang sedang bersih-bersih menyikat lantai. Namun tetap saja, tidak ada yang menelpon polisi. Setelah Kirsty meninggal, Paul berpikir bagaimana cara membuang jasad istrinya tanpa ketahuan orang lain. Dia kemudian mengambil sebuah koper, namun ternyata ukurannya tidak cukup besar. Alhasil Paul memutil Kirsty menjadi 2 bagian, sehingga muat dimasukkan ke dalam koper. Dia kemudian memasukkan koper itu ke dalam mobil. Paul mengendarai mobil Kirsty, dan membuang koper itu di selokan pinggir jalan tol. Setelah itu dia pulang kembali ke apartemen dan mulai bersih-bersih. Paul dibawa ke ruang sidang pada awal tahun 2010, di mana dia akhirnya mengaku bersalah. Pada tanggal 4 Februari tahun 2010, juri memutuskan Paul Grabham bersalah telah membunuh istrinya. Hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup, dengan minimal menjalani 19 tahun masa tahanan, sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat.
Kematian Kirsty dengan cara yang tragis, menyisakan luka mendalam bagi orang tua dan saudara-saudaranya, terutama bagi si kakak tertua. Hailey merasa bersalah karena tidak memaksakan diri untuk menolong adiknya keluar dari pernikahan itu. Hailey menyesal harusnya dulu dia bisa berbuat lebih. Kalau perlu, seharusnya dia menarik paksa Kirsty keluar dari apartemen itu dan mengurungnya, supaya tidak kembali lagi ke dalam cengkeraman Paul. Namun semua sudah terjadi, semua sudah terlambat, hanya menyisakan penyesalan dan rasa bersalah. Semua berduka dengan kepergian Kirsty, namun Hailey tetap tidak bisa memaafkan dirinya sendiri yang telah lalai menjaga adik bungsunya. Hailey selanjutnya terpuruk dengan ketergantungan alkohol. Setiap hari dia hanya minum dan tidak mempedulikan hal lainnya, termasuk hidupnya, suaminya, dan putrinya. Hingga 5 tahun kemudian, kesehatannya terus memburuk. Hailey meninggal pada tanggal 11 Oktober tahun 2014 di usia 31 tahun.